Kalau benar alasan Persija batal merekrut Mariano Peralta hanya karena tidak masuk skema Sintayong, jujur saja ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana mungkin seorang pemain yang sebelumnya begitu santer dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung, tiba-tiba batal hanya karena alasan skema permainan? Bukankah seorang pelatih justru akan senang jika diberi lebih banyak pilihan pemain berkualitas? Di video kali ini kita akan membahas apakah alasan tersebut benar-benar masuk akal atau justru ada cerita lain yang belum terungkap di balik gagalnya transfer Mariano Peralta ke Persija. Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja kita mulai. Jadi gini teman-teman, belakang ini publik dibuat penasaran dengan kabar batalnya Mariano Peralta bergabung dengan Persija Jakarta. Nama pemain asal Argentina itu sempat menjadi salah satu transfer yang paling rame diperbincangkan. Bahkan banyak nih supporter Persija udah membayangkan bagaimana tajamnya lini serang macan Kemayoran jika Peralta benar-benar datang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Transfer itu batal terlaksana dan salah satu alasan yang beredar adalah karena Peralta disebut tidak masuk dalam skema permainan STY. Disinilah muncul tanda tanya besar. Karena jika kita melihat dari sudut pandang sepak bola modern, alasan tersebut terasa kok kurang meyakinkan gitu ya. Kenapa? Karena ketika sebuah klub ya kan menunjuk pelatih baru, biasanya sang pelatih justru ingin memiliki sebanyak mungkin opsi pemain berkualitas kan seperti itu. Apalagi jika pemain tersebut memang sudah masuk radar manajemen sejak lama. Sulit membayangkan seorang pelatih langsung menolak pemain yang kualitasnya sudah terbukti. Peralta itu pemain terbaik Liga Indonesia musim lalu loh teman-teman. Pelatih hebat itu biasanya senang memiliki banyak alternatif ya kan. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin tinggi pula persaingan di dalam skuad. Dan persaingan sehat selalu berdampak positif terhadap performa tim. Karena itu jika hanya berpatokan pada alasan tidak masuk skema, banyak supporter merasa penjelasan tersebut masih kurang masuk akal gitu loh. Betul nggak? Nah teman-teman kita coba melihatnya dari sisi lain biar adil ya. Penting bagi kita semua melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Ada satu kemungkinan yang menurut aku justru lebih masuk akal, yaitu perubahan arah proyek Persija Jakarta setelah kedatangan Sintayong. Sejak awal banyak yang menilai karakter sepak bola STY ini memang berbeda dibandingkan banyak pelatih yang pernah menangani klub Indonesia. Selama melatih timnas Indonesia, Sintayong dikenal sangat menyukai pemain yang memiliki disiplin taktik tinggi, agresif saat melakukan pressing, kuat secara fisik, dan mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit. Selain itu, karakter pemain yang selama ini sering berkembang di bawah STY memang cukup identik dengan gaya sepak bola Asia Timur maupun Eropa. Bukan berarti pemain Amerika Latin tidak cocok kan gitu. Menurut hematku, pendekatan sepak bolanya memang berbeda. Kalau kalian nggak setuju, silahkan komen di bawah. Pemain-pemain Amerika Latin umumnya lebih mengandalkan kreativitas individu, improvisasi, dan kebebasan dalam menyerang. Sementara STY dikenal lebih menyukai organisasi permainan yang yang rapi serta transisi yang cepat.
Kalau memang Persija ingin benar-benar membangun tim sesuai filosofi STY, maka bukan tidak mungkin, ya kan, proses perekrutan pemain juga ikut berubah. Bahkan dikabarkan untuk mengarungi musim depan, Persija akan lebih memprioritaskan pemain-pemain asal Eropa maupun Asia. Tentu saja ini masih sebatas analisis berdasarkan arah kebijakan yang ramai diperbincangkan. Ini bukan pernyataan resmi dari klub ya teman-teman. Kalau dugaan itu benar adanya, maka bisa saja komposisi pemain asing Persija mengalami perubahan besar. Pemain-pemain Amerika Latin yang saat ini menghuni skuad bahkan berpotensi dilepas atau dipinjamkan apabila memang tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Sekali lagi, itu adalah kemungkinan yang masih perlu menunggu keputusan resmi dari klub. Tetapi jika kita melihat filosofi pelatih baru ini, arah tersebut memang sangat menarik untuk dibahas, teman-teman. Karena setiap langkah atau karena setiap pelatih pasti ingin membangun skuad sesuai identitas permainannya, ya kan? Namun tetap saja, kalau alasan yang beredar hanya Mariano Peralta tidak masuk skema, publik tentu berhak mempertanyakan logikanya, kan seperti itu. Sebab pemain berkualitas biasanya tidak langsung dicoret, hanya berdasarkan asumsi. Terlebih jika proses negosiasi sudah berjalan cukup jauh, biasanya ada faktor lain yang mempengaruhi. Bisa saja soal anggaran. Tapi kan manajemen udah nyiapin loh, Bang, dana segar loh sebesar 546 miliar loh. Itu bukan dana yang kecil ya kan? Oh ya patut dipertanyakan itu. Bisa jadi karena negosiasi kontrak. Bisa juga karena adanya target pemain lain yang dianggap lebih sesuai. Kabarnya Macan Kemayoran selangkah lagi mendapatkan 4 pemain dari 4 negara yang berbeda. Ada yang tahu siapa? Coba kalian komen dulu di bawah biar aku baca. Atau bisa juga ada pertimbangan teknis yang memang belum disampaikan ke publik. Semua kemungkinan itu jauh lebih realistis dibanding hanya mengatakan bahwa pemain tersebut tidak cocok. Sekali lagi, batalnya Peralta ke Persija bisa jadi soal budget, negosiasi kontrak, dan lain-lain. Itu jauh lebih realistis dari ucapan pemain tidak masuk skema. Jujur aja gitu kan enak. Teman-teman Jackmania jangan marah pula ya sama aku. Awak ini kan cuma ngajak diskusi sesuai dengan fakta. Di sisi lain, nah tenang dulu teman-teman di Jack. Ada baiknya juga karena keputusan seperti ini menunjukkan bahwa Persija tampaknya ingin memberi kewenangan lebih besar kepada Sintayong dalam membentuk skuad. Kalau memang demikian, tentu ini menjadi sinyal positif loh ya. Artinya manajemen dan pelatih berjalan dalam satu arah atau punya satu visi yang sama. Gimana, ada nggak hatinya sekarang? Tahu nggak? Salah satu penyebab kegagalan banyak klub adalah ketika pelatih menginginkan pemain tertentu atau tipe pemain tertentu, sementara manajemen justru mendatangkan pemain yang berbeda. Kalau sinkronisasi bisa terjaga sejak awal, peluang membangun tim yang solid tentu menjadi lebih besar. Jujur, kami ini sebenarnya menunggu Persija versi yang lebih kuat biar ada lawan yang sebanding gitu kan. Masa iya mau kayak musim lalu back to back kalah dengan Persib. Musim depan Persija harus lebih kuat dalam akan nggak menang lawan Persib.
Yang jelas, jika benar Persija membangun era baru bersama Sintayong, mak, gila sih, kita akan melihat wajah macan Kemayoran yang sangat berbeda musim depan. Mulai dari karakter permainan, komposisi pemain asing, hingga strategi transfer. Dan apabila benar fokus mulai bergeser ke pemain-pemain Eropa serta Asia, maka bursa transfer Persija masih sangat menarik untuk diikuti dalam beberapa pekan ke depan. Ada pembelajaran berharga dari kasus Peralta ini. Jangan sampai rumor transfer pemain dibocorkan ke media. Jangan keluar-keluar dulu sebelum ada hitam di atas putih gitu loh. Ini pelajaran sangat berharga untuk manajemen Persija Jakarta. Sekarang giliran kalian yang berpendapat. Apakah menurut kalian alasan Mariano Peralta tidak masuk skema Sintayong memang masuk akal atau justru ada alasan lain yang sebenarnya lebih besar tetapi belum diungkap ke publik? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.